Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi administrasi pajak untuk pertemuan yang ketujuh. Oke, yang saya bahas di sini yaitu untuk pembahasan KD yang saya bahas adalah KD 3.16, yaitu menganalisis berbagai data yang terkait dengan PPN dan PPNBM. Dan yang untuk KD 4.16 yaitu melakukan perhitungan PPN dan PPNBM. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan bahas untuk indikator 3.16. Yang pertama, siswa mampu merencanakan berbagai data yang terkait dengan PPN dan PPNBM. Yang kedua, siswa mampu menyusun berbagai data yang terkait dengan PPN dan PPNBM. Yang ketiga, siswa mampu mengoreksi berbagai data yang terkait dengan PPN dan PPNBM. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu untuk indikator 4.16. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan perhitungan PPN dan PPNBM. Yang kedua, siswa mampu mengarahkan perhitungan PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan perhitungan PPN dan PPNBM. Oke, saya lanjutkan. Di sini langsung saja saya mau bahas materi yang pertama, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Definisi PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penjual atau penyerahan barang yang telah diolah atau diproses sehingga berubah sifat atau bentuk aslinya menjadi barang yang baru yang bertambah nilai dan manfaatnya. Jadi dari bahan mentah dikelola untuk jadi di barang jadi, dan dia itu akan bertambah nilainya dan manfaatnya. Oke, dari subjek PPN di sini ada yang pertama pengusaha yang otomatis sebagai subjek PPN. Biasanya yang otomatis itu seperti minimarket, seperti di Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya. Di sini adalah eh, pengusaha yang menurut undang-undang harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, contohnya produsen atau agen utama. Oh, di sini jadi kalau yang otomatis itu yang otomatis harus menjadi subjek pajak yaitu produsen atau agen utama harus diwajibkan. Dan yang kedua yaitu pengusaha yang memilih menjadi subjek PPN adalah pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam kaitan itu pengusahanya diwajibkan harus mempunyai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPWP. Jadi yang kedua pengusaha yang harus wajib mempunyai NPWP. Jadinya kalau yang A ini harus otomatis seperti agen utama, dan yang kedua ini harus diwajibkan harus mempunyai NPWP. Jadinya nanti akan dikenakan PPN. Dan untuk yang C yaitu bukan subjek PPN, di sini ada pengusaha yang berusaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi usaha yang berkaitan dengan pertanian, peternakan dan perikanan itu tidak dikenakan PPN. Dan yang kedua, pengusaha jasa, pelayanan kesehatan, perbankan, asuransi dan pendidikan itu tidak dikenakan PPN. Dan yang ketiga, pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kecil. Biasanya pengusaha kecil itu satu bulannya tidak melebihi 50 juta. Oke, selanjutnya. Di sini untuk materi yang kedua, tarif PPN. Tarif PPN terdiri dua besaran. Yang pertama tarif umum 10%. Tarif ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui tarif peraturan pemerintah. Jadi untuk tarif umum PPN biasanya kalau terjadi di Indomaret atau minimarket itu biasanya tarif umumnya 10%. Tapi bisa juga direndahkan menjadi 5% dan menaik sebagai 15%. Itu tergantung usahanya masing-masing.
Dan yang kedua yaitu tarif khusus ekspor. Kita mengekspor barang, itu tarifnya adalah 0%. Khusus ekspor ini diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Jadinya kalau apabila dikaitkan oleh ekspor, maka itu tarifnya 0%. Di sini untuk objek pajak yang kedua, impor barang kena pajak, objeknya PPN. Dan yang kedua, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dan yang ketiga yaitu ekspor jasa. Jadinya objeknya itu tidak lepas dari impor ekspor. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini ada materi yang kedua. Untuk ini materi yang pertama sebenarnya untuk materi PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Untuk pengertiannya yaitu pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. Jadinya di sini adanya pajak untuk barang-barang yang tergolong mewah. PPNBM tidak dapat dikenakan sendiri tanpa dikenakan pajak. Jadi otomatis ini PPN kalau ada kaitan PPNBM itu ada kaitannya dengan PPN. Yang kedua, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yaitu tarif umum ditetapkan paling rendah 10%, paling tinggi sampai 200%. Dan yang kedua, tarif ekspor dikenakan pajak dengan tarif 10%. Tadi bedanya kalau PPN itu tarif ekspornya 0%, tapi kalau PPNBM itu tarif ekspornya 10%. Oke, di sini ada pengelompokan PPNBM. Ada pengelompokannya, yang pertama yaitu barang mewah berupa kendaraan bermotor. Berdasarkan besarnya tarif dikenakan yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, 50% sampai 75%. Biasanya kalau ini tergantung dari berupa kendaraan bermotor. Kalau biasanya 10% itu sepeda motor untuk yang cc-nya berapa seperti itu, dan sampai 75% untuk kendaraan yang bermotor untuk cc berapa. Jadi yang kedua yaitu barang mewah berupa selain kendaraan bermotor. Berdasarkan tarif sama aja, tetapi tidak ada 50% langsung ke 75%. Contohnya seperti alat rumah tangga, pesawat pendingin dan lain-lain. Biasanya itu kalau ini itu barang yang sangat mewah seperti alat rumah tangga yang itu tergolong sangat mewah. Oke, selanjutnya di sini terima kasih untuk materi yang saya bahas untuk pertemuan ke-7 ini yaitu PPN dan PPNBM, dan untuk pertemuan yang ke-8 kita akan mulai untuk menghitung data dari PPN dan PPNBM. Sekian, terima kasih. Lebih giat lagi belajarnya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.